yang paling membuat kami bangga yaitu kepada mantan. Kenapa? Karena kami waktu 2019 ketika kami gagal akpol, seketika kami langsung ditinggal. Dek, kenapa nggak daftar Taruna? Kemudian saya menjawab, nggak mungkin Bu, karena satu Indonesia yang diambil cuma 100 sekian, dan itu pasti juga kalau bisa dibilang anak-anaknya bintang atau anaknya dari tentara sendiri. Kemudian saya tuh minder, nggak pede, jadi saya merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di podcast SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, What's Inside. Kali ini kita memasuki episode kedua yang dimana podcast What's Inside sendiri merupakan podcast baru launching dan diresmikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, yaitu Dr. Randa Niwayan Sedariasi, MPD. Kali ini kita memasuki episode kedua yang dimana kita kedatangan tamu istimewa dari kakak-kakak Taruna di sini. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Nikolas Rangga Putra. Saya merupakan Komandan Polisi Taruna di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara sendiri. Kemudian selanjutnya kita kedatangan tamu istimewa dari Taruna Akademi Militer dan kemudian ada Taruna Akademi Angkatan Laut. Mungkin dari abang yang dari ujung bisa memperkenalkan diri dan dilanjutkan dari abang-abang selanjutnya. Baik, izin perkenal diri. Sersan Taruna Marinir Bima Dwi Cahyo, asal Banyuwangi. Oke, baik. Nama saya Yugo Pangesti Dalasena Putra, pangkat Sersan Mayor 2 Taruna Marinir. Saya asli Banyuwangi. kemudian nama kami Sersan Mayor 1 Taruna Teknik Muhammad Iqbal Al-Ghifari, asal saya dari Banyuwangi. Izin mengenalkan diri, nama saya Sersan Mayor 2 Taruna Kresna Rompis, asal Banyuwangi. Izin bang, jadi kakak-kakak di sini datang dari kesatuannya masing-masing, kemudian datang ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara untuk memberikan pembekalan dan sosialisasi langsung kepada siswa Taruna-Taruni di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara sendiri. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kakak-kakak di sini datang dari atau perjalanan dari kesatuan masing-masing ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara di sini. Mungkin bisa dijelaskan. Saya dari Akademi Militer, memang ada tugas khusus dari Akademi Militer ketika cuti. Dari Taruna Akademi Militer itu diperintah untuk melaksanakan sosialisasi, pengenalan, memberikan motivasi ke di tempat sekolah kita masing-masing di daerah kita, terutama di Banyuwangi ini sendiri. Dan saya juga berharap di SMA 2 Taruna Bayangkara ini, saya berharap juga ada penerus saya di Akademi Militer agar SDM di Banyuwangi terutama itu dapat lebih maju dan lebih bisa dipandang oleh masyarakat Indonesia. Mungkin dari abang. Kemudian kalau kami dari Akademi Angkatan Laut sendiri memang eventnya cuti. Kalau cuti kenaikan tingkat itu eventnya untuk pengarahan ke sekolah-sekolah. Jadi setiap cuti kenaikan tingkat kami diprioritaskan untuk promosi ke sekolah-sekolah yang ada di daerah asal masing-masing. Mungkin selanjutnya. Mungkin saya juga sama meneruskan tradisi dari Akademi Angkatan Laut, khususnya kalau cuti juga mungkin sesuai sama mentor saya, mentor Iqbal. Kalau cuti itu wajib berkunjung ke sekolah-sekolah SMA 1, SMA yang ada di kota. Dan tepatnya saya di SMA 2 Taruna Bayangkara. Saya harap untuk kedepannya mudah-mudahan siswa atau siswi dari sini bisa mengikuti jejak saya. Sama halnya dengan mentor-mentor kami, Sersan Mayor 1 Taruna Iqbal dan Sersan Mayor 2 Taruna Marinir Yugo, bahwa Akademi Angkatan Laut pada dasarnya ketika melaksanakan event cuti memprioritaskan untuk mensosialisasikan bahwa Akademi Angkatan Laut memiliki peran yang sangat baik untuk negara.
Terima kasih atas penjelasannya. Patut penonton tahu mereka abang-abang di sini merupakan abang-abang yang abang taruna yang paling istimewa lah. Soalnya mereka merupakan salah satu taruna yang berasal dari Banyuwangi yang kuotanya itu dulu sedikit ya bang. Sedikit. Jadi hanya 1 orang atau 2 orang gitu. Siap. Jadi mereka alumni di SMA 1 Gelaga dan SMA 1 Pesanggaran juga 2 sekolah itu. Siap. Oh, siap. Jadi mereka merupakan orang-orang terpilih yang dari Kabupaten Banyuwangi dan mereka bersaing di AL sana dan kemudian Akmil dan sehingga mereka menjadi saat sekarang ini. Kemudian selanjutnya boleh saya izin bertanya bang? Oh, boleh. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan yang dimana mungkin ini bisa memberikan informasi untuk penonton di sana dan bisa memberikan motivasi juga untuk penonton-penonton yang menonton podcast What's Inside di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara ini. Sebelum itu izin saya bertanya untuk Taruna Akademi Angkatan Laut. Waktu itu saya dulu pernah sempat membaca tentang artikel di mana itu menyebutkan tentang sisun dan mentor. Mungkin dari kakak-kakak di sini bisa menceritakan apa itu sisun dan mentor. Terima kasih. Baik, akan kami jelaskan mengenai sisun dan mentor berdasarkan pengetahuan yang saya ketahui dan itu juga dari mentor-mentor saya. Sisun mentor itu berarti adik asuh dan kakak asuh. Siap. Sisun mentor itu sendiri berasal dari bahasa Belanda. Sisun itu artinya adik asuh dan mentor itu artinya kakak asuh. Jadi antara junior dan senior biar ada rasa asih asuh dan juga yang juniornya semakin respect kepada seniornya, yang seniornya semakin peduli sama juniornya. Mungkin dari abang satunya jelaskan tentang sisun dan mentor. Sisun mentor juga sama, semuanya juga sama. Sisun mentor berasal dari kata Belanda juga. Sisun dan mentor. Dulu itu kalau mungkin di kepolisian, mungkin di Akmil itu namanya kakak asuh dan adik asuh. Jadi per matra, per itu beda-beda penyebutannya. Kalau di Akademi Angkatan Laut sendiri namanya sisun dan mentor. Mungkin ada tanggapan dari abang satunya. Kalau kami sekarang selaku taruna junior yang dimana notabene sekarang lagi menjadi sisun, benar yang dikatakan mentor Iqbal bahwa sisun itu merupakan junior yang harus menunjukkan sikap loyalitas, sikap respect, yang mana harus respect kepada seniornya, yaitu mentor-mentor kami. Dimana mentor-mentor kami juga begitu juga sebaliknya, memberikan pengarahan, memberikan arahan serta mengayomi juniornya untuk supaya menjadi lebih baik. Terima kasih bang. Untuk akademi militer sendiri itu berbeda atau mungkin sama atau penyebutan khusus atau bagaimana? Kalau di Akademi Militer sendiri itu kami biasanya menyebutnya sebagai abang asuh dan adik asuh. Jadi abang asuh sendiri itu tempat kita sebagai junior, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita sharing, tempat kita belajar, tempat kita juga ya cerita lah sebagai saudara, sebagai adik dan kakak. Jadi ketika kita tidak ada orang tua, tidak ada keluarga, jadi di Akmil itu keluarga kita itu abang asuh dan adik asuh kita. Jadi hubungan adik asuh dan abang asuh di Akmil ini sangat kuat, bahkan sampai Akmil berdiri pun sampai sekarang itu hubungan abang asuh dan adik asuh itu masih erat. Terima kasih bang. Saya sempat dengar dari teman-teman saya juga, Taruna AL dan Taruna Akmil dan taruna-taruna yang mencetak perwira muda lainnya merupakan idaman, di mana itu idaman para kalangan-kalangan, terutama kalangan pemuda. Dan saking mereka excitednya tentang taruna ini, mereka mengetahui tentang keluarga asuh di sana. Mungkin bisa dari abang-abang Taruna AL ataupun Akmil bisa menjelaskan tentang sistem keluarga asuh di instansi masing-masing. Terima kasih. Nah, pertama dari Akmil. Nah, di Akmil ini banyak macam keluarga asuh. Contohnya keluarga asuh saya itu ada namanya Tri Masketir, terus ada Alamsyah dan lainnya. Jadi banyak
banyak macam keluarga asuhnya itu. Ketika kita masuk resimen, waktu kita berpangkat Kopral Taruna tingkat 1, kita itu diacak helm itu diacak, ditutupi oleh kain loreng atau lainnya. Kemudian kita itu di Kopral Taruna yang junior itu di drill, dihitungin, suruh milih acak. Kemudian setelah berdiri di helm masing-masing, kita akan diberi obat membuka helm yang kita buka itu terdapat nama-nama keluarga asuh yang ada di Akmil. Jadi dari situ awal keluarga asuh Akmil terbentuk sampai kita pensiun nanti itu masih erat ikatannya. Jadi saya pun sering menghadap ke abang asuh saya, ke kakak-kakak saya yang bahkan sudah jenderal, sudah pensiun, itu masih erat lah ikatannya. Izin, berarti dari dulu sampai sekarang itu keluarga asuhnya memang menggunakan nama-nama itu aja? Iya. Keluarga asuhnya tuh mulai Akmil berdiri sampai sekarang tuh masih. Siap, terima kasih Bang. Mungkin dari AL bisa menjelaskan tentang Kalau dari Akademi Angkatan Laut sendiri mungkin pemilihannya hampir sama dengan Akademi Militer. Waktu itu kami sebagai tingkat 1 dari Gedung Wiratno dilarikan sampai ke Gedung Sambar Galang. Di sana kami juga dibinsik-binsik, kemudian diperintahkan untuk memilih helm. Mungkin hampir sama. Waktu itu di dalam helm itu ada tulisan kertasnya. Jadi kita memilih helm secara acak, dan di sana waktu kita memilih helm, waktu kami buka itu kami siswa mentor Simbat. Jadi di Akademi Angkatan Laut nih ada berbagai macam siswa mentor, ada siswa mentor Simbat, siswa mentor Camar, siswa mentor Flipper, siswa mentor Donald, dan masih banyak lagi. Dan itu benar emang kepakai sampai kedinasan. Waktu itu kami lagi KJK, waktu tingkat 3 melaksanakan pelayaran Kartika Jalakrida itu di Australia. Waktu itu atan Australinya siswa mentor Simbat. Jadi kami yang siswa mentor Simbat dipisahkan dan dikasih oleh-oleh sama atan Australinya. Dan juga waktu kami ke Jakarta, kami ke Pangkon Lilamil, itu Pangkon Lilamilnya bintang 2 itu juga siswa mentor Simbat. Jadi kami juga ada debutasi sama siswa mentor Simbat. Mungkin dari abang-abangnya sama atau mungkin ingin berpendapat beda? Sama. Kecuali kalau siswa mentor saya dinasti. Kalau sekarang mungkin kalian tahu Gubernur Akademi Angkatan Laut sekarang Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi itu satu siswa mentor saya. Jadi istilahnya satu garis sama saya. Nah, di Akademi TNI lagi yang 3 mantra itu juga ada keluarga asuh Akademi TNI menggunakan nama-nama pewayangan. Contohnya ada Kresna, ada Wirasanggeni. Itu jadi ketika Latsitarda, jadi kita nanti kumpul keluarga asuh Akademi TNI. Jadi agar lebih tahu lah sama masing-masing matra sendiri. Gitu. Terima kasih atas penjelasan sistem keluarga asuh. Mungkin dari penonton bisa menerima informasi dari kakak-kakak atau abang-abang yang di sini mengenai sistem keluarga asuh, dan izin bertanya tentang pertanyaan lain untuk Akademi Militer sendiri. Saya sempat juga membaca tentang artikel di mana itu ada namanya tradisi Puncak Tidar dan Pesta Air Taruna Akmil tingkat 4. Oh ya. Mungkin itu bisa dijelaskan gambarnya bagaimana dan kegiatannya apa saja yang dilakukan di sana. Terima kasih. Izin menjawab, kegiatan Puncak Tidar ini dilakukan juga pada saat Kopral Taruna. Jadi pada saat tingkat 4 itu jadi naik dari dari pintu masuk Tidar itu disambut oleh adik-adik tingkat kami dari Kopral Taruna sampai Sessan Mardo Taruna. Itu disambut dengan iringan lagu Selamat Datang, kalau nggak salah sama Kabri Darat. Kemudian adik-adik yang junior kami itu memberi semangat sepanjang dari naik bawah sampai Puncak Tidar itu
diberi semangat oleh junior-junior. Kemudian pada saat di puncak tidar itu diberi sumpah, kita melaksanakan upacara di tidar, juga ditampilkan pada saat itu, pada saat kenangan-kenangan dari tingkat 1 sampai tingkat 4 ditampilkan semua di situ, kenangan-kenangan Taruna tingkat 4 yang saat itu mau melaksanakan praspa. Jadi diberi gambaran, diberi kenangan pada saat selama di Taruna. Setelah itu pesta air ya. Nah, pesta air ini yang paling seru di antara tradisi-tradisi yang ada di Akmil. Jadi kami tingkat 4 itu melaksanakan tradisi sebelum melaksanakan pesta air itu melaksanakan tradisi dari tidar ke pisangan. Jadi Taruna tingkat 4 itu jalan dari tidar ke pisangan, ke kolam renang pisangan. Nanti di pisangan itu mengucapkan janji Taruna Akmil. Di situ kotor-kotoran juga yang tingkat 4. Kemudian disambut pada saat di Akmil, pada masuk Akmil itu disambut oleh adik-adik tingkat 1 sampai tingkat 3 disambut. Kemudian kami sebagai junior itu melempar plastik yang berisi air. Jadi istilahnya kalau pesta air ini juga sebagai penyucian agar istilahnya biar suci setelah masuk akademi militer, siap menjadi perwira. Jadi istilahnya seperti itu dari pesta air itu. Terima kasih. Mungkin dari Akademi Angkatan Laut, apa mungkin semirip tradisi yang ada di Akademi Militer atau mungkin berbeda? Kalau dari Akademi Angkatan Laut sendiri mungkin nggak ada ya tradisi kayak gitu. Cuman tradisi perpisahan dengan tingkat tempatnya, yaitu tingkat tempatnya baris di depan lapangan banda. Kemudian kita sebagai junior dan juga antap-antap yang ada di AL itu baris sepanjang lapangan banda sampai dengan pintu gerbang Akademi Angkatan Laut. Nah, dari situ nanti tingkat tempatnya melaksanakan berbaris dan juga jalan. Kemudian di satu waktu itu akan bubar dengan sendirinya, yaitu menyalami junior-juniornya. Sampai waktu itu kami sampai menangis gara-gara tingkat tempatnya udah mau praspa ke Jakarta. Jadi kami udah terharu, nggak kerasa kayak kemarin baru ketemu, sekarang mereka udah mau dilantik di Jakarta. Kemudian hal itu terjadi dari depan lapangan banda sampai penjagaan. Kemudian di penjagaan tingkat tempatnya baris dan juga menyanyikan lagu Wijaya Kusuma dan juga penghormatan terakhir kepada gerbang Akademi Angkatan Laut. Kemudian mereka berangkat ke Jakarta. Terima kasih. Mungkin dari abang-abang yang lain mau memberikan pendapat yang sama atau berbeda? Sama. Siap. Izin juga mau bertanya tentang Akademi Angkatan Laut, yang dimana itu yang kita tahu batalion merupakan nama lain dari satu angkatan. Begitupun juga resimen yang dimana itu gabungan dari beberapa angkatan. Saya izin bertanya, saya sempat juga mendengar yang namanya itu batalion campur di Taruna Akademi Angkatan Laut. Mungkin bisa dijelaskan apa itu batalion campur yang ada di Akademi Angkatan Laut. Terima kasih. Baik, kalau untuk di Akademi Angkatan Laut sendiri memang pola pengasuhannya menggunakan batalion campur. Kenapa? Agar interaksi antara junior sama senior terjadi sejak dini. Misal di Akademi Militer, kami waktu di sana itu pasti ada flatnya sendiri, ada mesonet, ada mungkin mes-mes yang tingkat 4-nya. Nah, jadi itu jarang terjadi interaksi antara tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2-nya. Iya, karena jarak baraknya. Kalau di Akademi Angkatan Laut sendiri, saya satu kamar itu saya tingkat 4, tingkat 3-nya ada 2 orang, tingkat 2-nya ada 2 orang juga.
Jadi kami sekamar itu campur, jadi tidak sekamar sendiri-sendiri tingkat 4 semua, tingkat 3 semua. Jadi kami campur. Jadi ada perkataan itu kamar adalah surga. Jadi di kamar itu kita benar-benar erat. Ya, Jadi kayak keluarga sendiri, seperti keluarga asuh. Jadi sekamar itu, jadi kita di kamar bisa cerita-cerita sama senior kita. Kalau ada masalah apa, kita bisa berkeluh kesah. Tapi nanti satu langkah keluar dari kamar itu anggapannya katanya pintu neraka. Jadi keluar dari kamar itu pembinaan udah normal kembali. Jadi saya sendiri, jabatan saya Komandan Peleton Kompi A, Batalion 1. Itu di peleton saya, di peleton 3A, itu saya beserta dengan anggota saya itu ada anggota tingkat 4-nya, ada anggota tingkat 2-nya, dan anggota tingkat 2-nya. Berbeda dengan di Akmil, kalau dantonnya mungkin dantonnya per tingkat. Oh, siap. Mungkin dari batalionnya sendiri tuh ada nama khusus atau cuma batalion 1 atau bagaimana? Nah, kalau di Akademi Angkatan Laut, Yon 1 itu namanya Macan Kumbang. Siap, jadi lambangnya itu Black Panther. Kalau Yon 2, Hiu Perkasa. Dan Yon 3 itu Lang Perkasa. Dan Yon 4 yang sekarang Yon Taruni itu Gurita Sakti. Itu mungkin ada maknanya sendiri atau emang dari dulu atau Itu ketika kami masuk emang dari dulu seperti itu. apa sempat dijelaskan tentang maknanya atau gimana? Mungkin dari dulu emang kayak gitu, jadi kami masuk, kami taunya semboyannya Batalion 1 Macan Kumbang, Batalion 2 Hiu Perkasa, 3 Lang Perkasa, 4 Gurita Sakti. Terima kasih Bang. Mungkin dari angkatan, mungkin dari Akademi Militer sendiri ada nama batalion khusus atau bagaimana? Atau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4 atau berbeda? Izin jawab, untuk di Akademi Militer sendiri itu terdapat 4 batalion. Yang pertama itu Batalion Taruna Remaja, itu tingkat 1. Itu biasa untuk Kopral Taruna tingkat 1, kemudian ada Sersan Taruna, Batalion Dewasa. Kemudian ada tingkat 3 Serma Datar. Itu nama batalionnya Taruna Madya. Kalau yang tingkat 4 Ureda untuk Serma Tutar tingkat 4. Jadi dari kita Kopral sampai Serma Tutar itu ada maknanya tersendiri. Dari remaja, Kopral Taruna kita itu kayak istilahnya taruna baru, masih remaja, masih belajar, masih mengenal apa itu di Akademi Militer, kehidupan resimen. Jadi di remaja ini kita intinya belajar tentang kehidupan di resimen Taruna Akademi Militer. Kemudian pada saat naik ke tingkat 2, Sersan Taruna, itu namanya Batalion Dewasa. Nah, Dewasa ini kita sudah mencari jati diri kita, mau kemana, mau jadi apa, tingkat 3, mau menjabat apa. Jadi itu adalah pendewasaan kita di Akademi Militer di Sersan Taruna. Makanya namanya adalah Batalion Dewasa. Kemudian di Ureda itu adalah tingkat 3 Serma Datar. Di Serma Datar ini sudah tengah-tengah, udah punya dua adik tingkat Sersan Taruna dan Kopral Taruna. Di sini Serma Datar ini sudah bisa bermain Lokananta, bisa melaksanakan kirap. Jadi di Mayor 2 ini kita sudah belajar menjadi pemimpin, sudah memegang resimen kor. Jadi udah persiapan untuk ke Mayor 1. Nah, untuk tingkat 4 Ureda itu sudah paling akhir. Pikiran Mayor 1 ini sudah menjadi perwira, Letnan 2 sudah. Ininya udah lebih fokus ke Letnan 2. Jadi pikiran mereka tuh udah bebas dari resimen, jadi resimennya dipegang oleh Mayor 2 tingkat 3. Jadi tingkat 4 itu udah melaksanakan sarcap atau kecabangan masing-masing di
ada yang di Bandung, ada yang di Malang, ada yang Di di penempatan Semarang. daerah masing-masing. Ya di kecabangannya masing-masing. Jadi udah fokus untuk persiapan ke Letnan 2. Dan izin bertanya juga Bang, untuk di angkatan abang-abang ini itu biasanya jumlah peleton dan jumlah angkatan itu berapa orang dalam satu angkatan? Mungkin dari Kalau per angkatan di Akmil itu tiap tahun beda-beda. Jadi ada kuota berapa, tapi sejak tahun 2020 sampai sekarang 2022 itu di atas 400 untuk kuota satu angkatannya. Untuk per peletonnya itu ada 36 orang. ya, Jadi dibagi 4 batalion. Ulangi, 4 kompi. Ada kompi A, B, C, D. Nah, kompi A dan B ini biasanya diisi oleh satuan tempur, infanteri. Kemudian kompi B terakhir sampai C itu biasanya diisi oleh satpur. Biasanya ada korps Zeni, ada korps Arhanud, ada korps penerbat. Kemudian yang kompi D itu khusus untuk yang administrasi. Jadi ada baik ajen, keuangan, kemudian ada topografi. Jadi kompi D itu masing-masing. Ya. sesuai dengan kecabangannya masing-masing di Akademi Militer dan dipimpin oleh masing-masing komandan kompi itu dari kecabangannya masing-masing. Misal kompi A itu dari infanteri, kompi B, C, D itu dari Banpur gitu. Oh, untuk yang Taruni sendiri tuh berbeda peleton atau campur dengan Nah, Taruni ini karena di lighting saya, kalau saya tidak ada Taruni, jadi tidak ada. Tetapi di adik saya di Sersan Taruna itu ada. Mereka memiliki kompi sendiri. Jadi mereka sendiri. Tempat tinggalnya juga sendiri dan dipimpin oleh Danki Taruni dari perwira remaja yang dari Paja 2019. oh ya, jurusan Akademi Militer. Iya, Izin bertanya juga itu di Akademi Militer sendiri itu di letting kakak jumlahnya berapa orang? Untuk letting saya awal penerimaan itu 449. Letting saya totalnya segitu. Kemudian karena ada yang sekolah ke luar negeri, ada yang melaksanakan deputasi luar negeri, itu sekarang jadinya ada 447. Jadi ada yang ke luar negeri, Jadi deputasi luar negeri ini yang belajar ke luar negeri. selama berapa tahun? Apa tetap ikut Praspa atau bagaimana? Jadi kalau dari Akmil itu mereka berangkat waktu tingkat 1 atau tingkat 2. Untuk yang di Amerika itu 4 tahun. Jadi ikut praspanya di adik letting saya. Oh, jadi menyusul gitu. Menyusul juga. Oh, siap. Mungkin di letting abang itu berarti berkurang jadi 2 orang, berkurang 2 orang. Ya, dua. Sekarang ada penempatan ada di Sekarang ada yang di Australia sama di USA. itu terakhir pendidikan kapan Bang? Ikut Praspa berarti ada tingkat abang. Tetap letting saya cuma ikut praspanya. Oh, Di siap. adik tingkat. Terima kasih. Mungkin dari Akademi Angkatan Laut sendiri tentang jumlah peleton di sana dan juga jumlah masing-masing letting itu berapa orang? Kalau di Akademi Angkatan Laut sendiri, untuk jumlah letting sendiri tergantung penerimaannya tahun itu. Kalau di letting saya sendiri, waktu itu penerimaannya 130 dengan kuota 10 Taruni. Kemudian untuk di letting adik tingkat saya ini, jumlahnya 190. Kemudian adik tingkat saya yang satunya ini 250. Jadi untuk tiap letting berbeda sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Angkatan Laut sendiri. Kemudian untuk peletonnya sendiri, untuk peleton saya di 3 Ayon 1 itu terdiri dari 26 anggota, yang dimana terdiri dari 5 anggota tingkat 4, kemudian 12 anggota tingkat 2, dan juga 9 anggota tingkat 3. Kemudian berbeda dengan Akademi Militer, yang dimana Akademi Militer biasanya per korps. Kalau di
Akademi Angkatan Laut sendiri, di lantai saya sendiri tuh, di peloton saya sendiri ada terdiri dari Korps Pelaut, Teknik, Elektro, Supply, dan juga Marinir. Jadi menyatu jadi satu semuanya, tidak ada pembedaan di sana. Oh, paham. Berarti per jurusan itu ya? Siap. Kalau di Akademi Angkatan Laut sendiri tuh nanti peletonnya itu campur. Jadi korps semuanya ada di peleton situ. Untuk yang Taruna sendiri gabung atau berbeda? Kalau untuk Taruni sendiri ada batalion terpisah. Jadi di sana itu namanya Batalion 4 itu di Gedung Memek. Jadi di sana ada strukturnya tersendiri, jadi campur taruni-taruni aja. Siap. Terima kasih, itu penjelasan dari abang-abang Taruna tentang batalion, jumlah peleton dan juga anggota di sana. Yang dimana untuk Akademi Angkatan Laut sendiri ini merupakan mereka itu campur, jadi per jurusan itu campur jadi satu peleton. Berbeda dengan Akademi Militer yang dimana peletonnya ini disesuaikan dengan cabangnya atau jurusannya masing-masing, gitu ya Bang? Siap. Oke, kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya mengenai tradisi yang ada di Akademi Angkatan Laut sendiri ataupun Akademi Militer. Saya izin menanyakan di Akademi Angkatan Laut sendiri ada tradisi yang namanya pesta lantai dan juga mandi katulistiwa. Mungkin itu bisa dijelaskan apa itu? Mungkin dari apa yang di sana? Jadi pesta lantai itu merupakan salah satu tradisi Akademi Angkatan Laut yang mana dimana seluruh taruna yang setelah melaksanakan event cuti diwajibkan membawa makanan asli atau makanan khas daerah masing-masing. Jadi setelah pulang dari daerah masing-masing, ketika sampai di Candrasa, Komplek Taruna Akademi Angkatan Laut, nanti dijadikan di satu tempat. Pada waktu letting kami 71, pesta lantai dilaksanakan di Long Room RDS Hadi Winarso. Jadi seluruh taruna yang membawa makanan khas daerah masing-masing saling bertukar makanan. Yang dari Aceh membawa makanan daerahnya masing-masing, yang dari Papua sama. Jadi waktu di Long Room nanti seluruh taruna melaksanakan tukar makanan, sehingga seluruh taruna bisa merasakan makanan asli seluruh Indonesia. Itu berarti senior junior semuanya berarti Bang? Senior junior semua membawa makanan daerah masing-masing. Itu pengadaan tradisi itu dilakukan berapa bulan sekali atau menunggu keputusan dari pembina atau bagaimana? Untuk event tradisi pesta lantai sendiri yang kami laksanakan yaitu setelah event cuti. Baik cuti Nataru, cuti Hari Raya maupun cuti kenaikan tingkat. Oh, di setiap cuti panjang atau cuti nasional itu setelah kembali para taruna ini membawa makanan dari daerah masing-masing, langsung melaksanakan tradisi pesta lantai. Siap, karena event-event cuti seperti Nataru, cuti kenaikan tingkat, cuti Hari Raya kebanyakan harinya kan panjang, jadi para taruna memiliki kesempatan untuk membawa makanan daerah masing-masing. Mungkin juga bisa dilanjutkan tentang tradisi mandi katulistiwa, apa itu? Kalau mandi katulistiwa sendiri yang kami tahu itu salah satu tradisi Angkatan Laut yang mana seluruh anggota atau personel yang melaksanakan pelayaran melaksanakan mandi di garis katulistiwa. Jadi kapal itu yang melewati garis katulistiwa langsung melaksanakan mandi laut. Jadi untuk mandi katulistiwa sendiri yang saya dapatkan waktu itu saya kegiatan waktu Prajala Sesa layar ke Kalimantan, waktu itu melewati garis 0 katulistiwa. Jadi waktu itu kita tidak diberitahu, kita posisi lagi tidur pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi itu tiba-tiba ada prayen dari anjungan kapal bahwa seluruh taruna dan juga seluruh awak dari kapal Dewa Ruci itu diperintahkan untuk ke Geladak semua. Itu pukul 1 malam? Pukul 1 malam. Jadi emang tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi kita langsung bangun tidur, langsung didadak. Keadaan seluruh lampu kapal mati. Jadi keadaan gelap, nanti kita disatukan di Geladak. Nanti kita melaksanakan mandi katulistiwa di sana menggunakan air laut dan juga
eh, minum ramuan Brotowali, yaitu ramuan yang sangat pahit. Atau dicampur dengan bahan lain atau? Siap, kami tidak tahu campurannya, yang penting kita minum. Oh, begitu penonton, tradisi di Akademi Angkatan Laut tentang pesta lantai dan juga mandi Katulistiwa. Mungkin di Akademi Militer sendiri bisa sebutkan tradisi lain yang memang itu khas di sana. Kalau di Akademi Militer sendiri itu tradisi-tradisi mungkin yang mirip itu ya sama. Jadi kita tidak ada namanya tapi selalu dilakukan di Akademi Militer pada saat cuti. Setelah cuti kami membawa makanan dari daerah masing-masing, daerah makanan khas. Jadi kita tuh kumpul di flat untuk yang tingkat 2. Itu biasanya kumpul jadi satu, kemudian kita makan. Jadi erat gitu hubungannya. Kemudian untuk yang khas di Akademi Militer itu juga yang tadi yang saya sebutkan pada saat melakukan pelepasan Capaja yang tingkat 4 akan melaksanakan Praspa. Jadi itu hubungan antara senior dan junior itu sangat erat di sana. Yang mau lolos kan, mau lulus menjadi perwira, kita sebagai junior tuh kayak ada ikatan batin. Jadi biasanya kita nangis di situ sambil kenangan kan selama kenangan banyak kita tumpahkan di situ, saling maaf-maafan juga gitu. Siap, terima kasih atas penjelasan dari tradisi kesatuannya masing-masing. Ini mungkin saya izin bertanya juga, abang-abang di sini udah melewati perjalanan yang sangat panjang juga, yang dimana itu pasti sangat susah, pasti ada kegagalan yang mereka laluin dan juga keberhasilan yang mereka capai sampai pada saat ini. Mungkin dari kakak-kakaknya atau abang-abangnya di sini bisa menceritakan perjalanan dari awal tes sampai hingga jadi sekarang, dan apa yang dan bisa sampaikan juga pesan dan kesan untuk penonton di sana, terutama pemuda-pemuda yang ingin menjadi seperti kakak-kakak di sini. Terima kasih. Mungkin dari kakak di sini. Saya izin menjawab pertanyaan yang disampaikan. Untuk perjalanan saya dari kecil itu memang memiliki cita-cita sebagai seorang tentara. Saya melihat kakak saya yang seorang tentara. Kebetulan kakak saya tentara, angkatan darat juga. Tapi dari Bintara, mulai dari pangkat sersan 2. Waktu itu saya masih TK, kakak saya sudah jadi. Saya melihat, wah keren ya abang saya jadi tentara, saya pengen. Kemudian dari situ perjalanan hidup saya, dari SMP saya sudah mempersiapkan untuk menjadi tentara. Saya ikut olahraga. Saya dulu mengikuti banyak olahraga juga seperti tinju, atletik. Jadi sejak kecil saya memang suka olahraga. Pada saat SMA saya sudah mulai fokus. Jadi saya memperbaiki gigi saya, kesehatan saya, terutama seperti kekurangan yang hal-hal kecil di kesehatan seperti gigi, telinga atau mata minus. Saya juga tidak mulus perjalanan saya 2 kali daftar baru lolos. Pada saat itu, pada saat saya menjadi daftar 2020 saya lulus SMA. Saya daftar pertama itu belum tahu apa-apa, tidak ada pengalaman, hanya arahan dari kakak saya. Kemudian waktu tahap Panda di daerah, waktu itu saya melaksanakan tes psikologi. Di sana saya mengalami musibah. Saya ditelepon waktu melaksanakan tes. Saya ditelepon ibu saya meninggal. Jadi saya sedih sekali kan. Saya jatuh. Kemudian saya juga gagal di tahun pertama. Tetapi dari kegagalan itu saya memang awalnya berat untuk bangun. Ketika dunia tidak baik-baik saja, ketika dunia saya tidak baik-baik saja, di luar sana itu tidak akan peduli dengan kamu. Jadi
harus berdiri sendiri untuk kuat. Dari situ saya akhirnya mencari kekurangan saya, misal kurang di psikologi atau kesehatan, jadi saya sempurnakan lagi di 2020 ke 2021. Jadi saya setahun itu saya juga kerja sampingan juga sebagai kurir, saya di perusahaan batik, saya sebagai kurir juga sebagai ya bantu-bantu lah, kayak kerja kasar gitu. Saya merantau ke Blitar waktu itu, jadi saya sambil belajar memperbaiki apa yang kurang. Saya juga bekerja di samping itu karena keluarga saya jujur bukan dari keluarga atas. Ibu saya seorang guru, juga ayah saya seorang guru. Jadi bagi kalian memang bukan suatu hal yang menjadi seperti kami sebagai seorang taruna itu bukan dari keluarga atas saja. Jadi kalian jangan pernah minder untuk bermimpi setinggi langit, karena ketika kalian ingin dan mau untuk meraihnya pasti kalian bisa. Kemudian 2021 saya daftar. Alhamdulillah hasil yang saya capai, hasil yang saya usaha selama setahun itu saya memperbaikinya. Alhamdulillah saya diberi kelancaran setiap tes. Alhamdulillah saya lolos di 2021 dan menjalani pendidikan di Akademi Militer sampai detik ini. Terima kasih. Mungkin kakak selanjutnya. Baik, untuk perjalanan saya mendaftar, yang pertama memang nggak pernah terbayang sebelumnya kalau sekarang saya bisa menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Itu sebenarnya merupakan hal yang sangat mustahil bagi saya. Waktu itu orang tua saya, apalagi ibu saya, tidak merestui saya sebagai TNI. Jadi saya gimana caranya orang tua saya itu bisa ngerestui saya tuh tanya ke guru saya, ke teman saya, gimana caranya biar orang tua saya merestui saya. Waktu itu saya disuruh untuk sungkem sama ibu, untuk mencuci kaki ibu. Jadi hal itu saya lakuin demi agar untuk ibu saya bisa merestui saya sebagai tentara. Waktu itu saya sungkem ke ibu saya, kemudian ibu saya menangis, dan juga saya minta harapan agar ibu saya dapat merestui saya menjadi tentara. Waktu itu saya dapat restu dari ibu saya. Kemudian awalnya saya emang pengennya daftar bintara, jadi nggak ada terfikirkan mau daftar taruna ini, nggak ada. Jadi kemudian ibu saya yang bilang, "Dek, kenapa nggak daftar taruna?" Kemudian saya menjawab, "Nggak mungkin, Bu, karena satu Indonesia yang diambil cuma 100 sekian, dan itu pasti juga kalau bisa dibilang anak-anaknya bintang atau anaknya dari tentara sendiri." Kemudian saya tuh minder, nggak pede. Jadi saya merasa saya bukan siapa-siapa, saya bukan dari keluarga ada, orang tua saya satpam, ibu saya perawat di RSUD Belambangan. Jadi waktu itu saya nggak pernah terfikirkan bakal daftar Akademi Angkatan Laut. Kemudian ibu saya menasihati saya, coba dulu, barangkali rezekinya. Sekalian kamu kan mau daftar bintara, nanti biar ada pandangan daftar selanjutnya. Jadi kemudian itu dari situ saya nyoba daftar. Jadi selama saya daftar, tetangga saya nggak pernah ada yang tahu, keluarga saya yang lain nggak ada yang tahu selain ibu sama bapak saya. Jadi waktu itu ketika daftar, saya berangkat habis subuh, pulangnya jam 10 malam. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu kalau saya daftar. Waktu daftar saya pakai jaket, pakai helm, pakai masker, pakai kacamata, jadi tidak dikenal. Waktu itu pengalaman saya daftar, waktu itu saya hari pertama daftar saya udah ketinggalan nomor peserta. Jadi waktu daftar itu kumpulnya jam 7, saya setengah 7 udah datang, tapi nomor peserta saya ketinggalan. Jadi saya dari Banyuwangi Kota ke Lanal Banyuwangi, kemudian balik lagi ke rumah, kemudian balik lagi ke Lanal Banyuwangi. Dan itu kuncinya, setiap daftar, setiap habis tes kami langsung telepon orang tua, minta doa, kemudian mengikuti tes-tes selanjutnya.
waktu itu kendala saya setiap tes ada di tensi. Jadi meskipun kita kelihatan tenang, ketika tes tensi itu tidak bisa dibohongi. Jadi kalau Anda waktu daftar gugup, pasti kelihatan dari tensinya. Jadi tensi saya itu nggak pernah kurang dari 130/90. Itu tensi minimal saya 130/90. Jadi waktu awal tensi 160, 150. Jadi waktu itu Garjas, kebetulan tensi saya yang pertama 150, yang kedua 145, dan dibilangi kalau tensi ketiganya masih tinggi, langsung saya dinyatakan gugur. Jadi waktu itu saya hampir menangis, kemudian entah kenapa waktu saya tensi itu 130/90, jadi saya masih diperbolehkan untuk Garjas. Kemudian waktu udah lolos ke pusat, sampai pusat sama, kendala saya ada di tensi. Saya di pusat tensinya sama 150, 140, sampai tiap hari apa yang saya lakukan adalah membeli, ada di Lapetal itu namanya jus tensi. Jadi jus tensi itu terdiri dari seledri, timun, sama buah apa itu yang warna hijau. Jadi itu kita dikasih jus itu belinya harganya 5.000. Jadi emang obat buat tensi, tapi itu emang rasanya benar-benar gak enak. Campur gitu. Kemudian waktu saya tensi juga sebenarnya sama aja, cuman mengurang dikit. Ya. Waktu itu saya penentuannya ada di parade kesehatan. Parade kesehatan itu saya ditensi ulang sampai berkali-kali, kemudian saya masih tensinya masih tinggi. Jadi saya malamnya ya sholat malam itu sambil nangis. Kenapa tensi saya nggak turun-turun? Jadi waktu itu alhamdulillah setelah tensi selesai, semuanya udah selesai. Kemudian waktu saya udah keterima lolos, saya di Magelang nggak pernah tensi. Jadi tensi saya tinggi waktu pendaftaran aja. Kemudian keluh kesah saya waktu pendaftaran itu, selama saya daftar sampai pangkat saya Sersan Taruna itu nggak pernah ketemu dengan orang tua. Karena waktu itu keadaan lagi COVID. Jadi kita tidak pernah bisa bertemu orang tua. Itu berkabar lewat alat komunikasi? Alat komunikasi dibagikan hari Sabtu Minggu. Itu sempat berkabar dengan orang tua? Berkabar. Kemudian pernah sekali Idul Fitri saya di Akademi Angkatan Laut karena nggak bisa pulang. Ya, terima kasih. Mungkin dari Abang selanjutnya bisa menceritakan perjalanan awal. Kalau saya sendiri, saya lulus tahun 2020. Jadi saya gap year 1 tahun, saya daftar ke tahun selanjutnya. Awalnya saya kayak nggak percaya lah, kayak saya kan dari anaknya, mohon maaf, dari kalangan bawah, dari Tamtama, ayah saya dari pangkat Serda. Jadi motivasi saya daftar angkatan ini dari ayah saya. Jadi saya daftar ke Lanal, saya dapat nomor awal 003 di Lanal Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi ada 111 kuota, yang diambil cuma 6 orang. Dan itu termasuk saya peringkat ketiga. Habis itu setelah ke 6 orang ini diseleksi di Banyuwangi, dikirim ke pusat, ke Lapetal. Ya alhamdulillah aja hanya ada 2. Jadi 1 orang Jember, 1 orang Banyuwangi. Tepatnya orang Banyuwangi yaitu cuma saya. Jadi saya untuk leting 70 Akademi Angkatan Laut yang dari Banyuwangi cuma satu-satunya orang Banyuwangi cuma saya. Dan itu berkat motivasi dan doa dari orang tua saya, mungkin ya alhamdulillah saya bisa seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan tentang perjalanan pas tesnya aja. Untuk perjalanan tesnya, dulu itu pernah kayak ada kendala di psikologi. Jadi kayak ini gimana sih? Jadi kayak saya tiap hari itu kalau kendala di psikologi itu saya tiap subuh saya Quran, saya gambar. Setiap sholat subuh saya habis sholat subuh gitu saya nggak langsung pulang ke rumah. Jadi saya di masjid dulu, saya mungkin belajar di situ sampai jam 5 baru pulang ke rumah. Mungkin
doa-doa dari Pak Yai, dari Ustadz-Ustadz itu kok melihat wah ini kok punya kemampuan, ini punya kemampuan, mungkin didoain semoga bisa lolos kayak gitu. Berarti itu setiap hari membawa buku dan alat. Tiap hari saya membawa buku, alat tulis, buku yang tebel buat akademik itu saya bawa ke masjid. Berarti abang dulu apa sempat mengikuti bimbel tuh? Kalau bimbel saya enggak, saya benar-benar saya belajar sendiri di rumah. Oh. Hebat. Mungkin terima kasih bang. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan cerita awalnya perjalanan. Kalau perjalanan saya sendiri mungkin tidak semulus senior-senior saya. Saya sendiri lulusan tahun 2019. Saya untuk menjadi seorang taruna sendiri saya harus menunggu 4 tahun lamanya. Untuk memakai baju loreng kebanggaan ini harus menunggu 4 tahun. Dimana saya pernah mendaftar 2019 pernah mendaftar Akademi Kepolisian, namun belum rezekinya karena gagal di Pantuker daerah. Di tahun 2020 sama, kami satu tempat dan satu waktu tes dengan Sersan Mayor 1 Taruna Teknik Iqbal. Tapi mungkin belum rezekinya, jadi kami harus gugur mendahului. Di tahun 2021 kami masih semangat mencoba Akademi Angkatan Laut. Mungkin di tahun berikut, kami mikirnya mungkin di tahun berikutnya bisa menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Namun sama seperti tahun 2020 bahwa 2021 tidak semulus dan mungkin belum rezekinya. Setelah itu kami sempat down karena selama 3 tahun menunggu, selama 3 tahun persiapan tidak membuahkan hasil sama sekali. Di saat itu kami sudah tidak tahu arah. Akhirnya kami memutuskan untuk mendaftar Bintara. Namun ada sosok keluarga dan sosok kakak yang selalu memberikan semangat sama motivasi, dimana untuk mencoba di tahun terakhir, di tahun 2002 kemarin. Dan alhamdulillah di tahun terakhir kami, di umur terakhir kami, ternyata kami diberi kesempatan untuk bergabung menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Jadi pelajaran yang dapat diambil, mungkin waktu kesempatan orang itu beda-beda. Timing seseorang itu beda-beda. Bahwa bulan dan matahari itu bersinar pada waktunya masing-masing. Ya, benar. Cukup. Terima kasih abang. Mungkin yang bisa saya simpulkan, mohon maaf, mungkin dari abangnya di sini merupakan kakak kelas berarti. Dari Siap. Ya, ini Kami dulu satu Sersan sekolah. Taruna Bima ini dulu kakak kelas saya waktu SMA. Sekarang kami menjadi juniornya Sersan Mayor 1 Taruna Teknik Iqbal. secara profesional. Terima kasih atas cerita dan perjalanannya dari kakak-kakak Taruna di sini. Semoga penonton yang mendengarkan bisa termotivasi dan bisa sadar bahwa waktu itu selalu ada, cuma kesempatan yang datang entah itu kapan. Jadi ketika kita usaha, kita harus benar-benar maksimalkan. Apabila kita emang itu gagal, berarti itu belum waktu dan kesempatan kita, gitu. Dan izin mungkin saya akan menanyakan lagi. Tadi kan sudah bertanya tentang perjalanan dari abang-abang ini. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana perasaan abang-abang di sini dan momen apa selama di Akmil atau HL yang paling berkesan. Mungkin dari abang di sini. Pengalaman saya saat di Akmil yang paling berkesan itu ketika saya menemukan sosok keluarga pengganti di sana. Jadi mungkin saya sendiri jujur bukan dari keluarga yang ini, saya broken home dulu. Jadi saya waktu masih sipil, belum jadi akademi militer itu masih sering kesepian. Saya bingung mau curhat ke siapa. Jadi ketika di akademi militer saya menemukan sosok keluarga, sosok teman, bisa sebagai tempat saya sharing, bisa sebagai saya berkeluh kesah di Akmil. Jika saya ada masalah itu, saya di Akmil itu rasanya ada keluarga pengganti gitu di Akmil. Jadi saya merasa tidak kesepian, tidak merasa berat melakukan pendidikan di Akmil. Ada dukungan dari teman, sahabat saya, dan itu tidak hanya satu orang. Jadi sahabat saya itu ada banyak
yang peduli dengan saya, saling peduli, saling membantu ketika saya ada masalah, ketika saya ya sedang ada problem di keluarga. Jadi teman-teman saya itulah yang pertama kali membantu saya. Jadi kalau bisa dibilang lighting itu adalah lebih dari keluarga saya. Ya, jadi saya menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Kemudian momen-momen yang sangat membanggakan itu sebenarnya ada banyak. Cuma ketika saya menjadi taruna kadal militer, ketika saya cuti seperti sekarang, saya bisa membanggakan keluarga saya bahwa saya bisa membuktikan bahwa dari keluarga biasa pun bisa menjadi seorang taruna kadal militer. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya. Untuk kami sendiri, momen yang paling membanggakan adalah bisa membagikan kedua orang tua kami. Karena ketika kami masuk, langsung itu di Banyuwangi rame nama kami. Karena orang tua saya sendiri satpam di Mendut kan. Jadi itu udah mulai dibangga-banggakan lah anaknya. Meskipun dari keluarga bawah bisa menjadi perwira. Kemudian untuk saya sendiri, momen yang membanggakan di Akademi Angkatan Laut adalah bisa keluar negeri. Karena saya dari sipil tidak pernah keluar Jawa, tidak pernah naik pesawat. Sampai sekarang pun saya tidak pernah naik pesawat, tapi saya udah bisa ke Singapura, Malaysia, dan juga ke Australia, ke 4 kota di Australia, tanpa menggunakan pesawat. Dan itu menggunakan KRI Bima Suci. Jadi momen yang paling membanggakan adalah bisa keluar negeri selama menjadi taruna. Terima kasih. Mungkin selanjutnya. Menurut saya momen yang paling bahagia itu waktu wisuda prajurit taruna di Akademi Militer. Saya pakai bajuan biru putih, dan ketika itu orang tua saya datang dan melihat saya tuh kayak merasa bangga gitu. Jadi saya terharu melihat orang tua saya menangis karena bahagia, mungkin anaknya udah jadi taruna, udah jadi apa yang diinginkan. Melihat lapangan Sabta Marga itu kayak merasa mimpi gitu. Jadi itulah momen yang paling bahagia di diri saya dan berkesan. Siap. Terima kasih. Mungkin terakhir. Kalau momen paling bahagia dari pengalaman saya sendiri yaitu ketika pengumuman dinyatakan lulus menjadi taruna Akademi Angkatan Laut. Kenapa? Karena saya sendiri sudah mencoba 4 tahun dan di umur terakhir. Serta ketika kami membuat status di WA dan di Instagram, teman-teman kami sangat bersyukur dan bangga bahwa apa yang telah dinanti-nantikan itu akhirnya terwujud selama 4 tahun. Serta kepada keluarga, di mana selama 4 tahun yang selalu memberikan dukungan, baik dukungan moral, dukungan material, akhirnya bisa kami buktikan kepada keluarga bahwa kami mampu. Serta dan yang paling terakhir, yang paling membuat kami bangga yaitu kepada mantan. Kenapa? Karena kami waktu 2019 ketika kami gagal akpol, seketika kami langsung ditinggal. Dan dengan alasan yang jelas atau tidak jelas? Dengan alasan yang tidak jelas. Dan hal itu membuat kami dongkol bahwa tidak semua cowok dituntut untuk langsung bisa sukses. Benar. Bahwasanya butuh proses untuk mencapai sukses. Dan selama 3 tahun, selama 4 tahun kami menunggu untuk menjadi taruna. Jujur kami tidak bisa move on. Dan ketika dinyatakan lulus, hati kami sangat bangga. Dan disitulah titik kami bisa move on. Bahwa mantan saya tahu bahwa kalau kami berhasil menjadi taruna Akademi Angkatan Laut. Berarti tidak dicat lagi mantannya? Siap tidak. Mantan yang mengecat. Oke. Itu penjelasan dari abang-abang dan pengalaman mereka langsung. Bisa kita tarik kesimpulan, kegagalan, kekurangan, ataupun keterbatasan apapun itu tidak memberhentikan seseorang untuk menggapai mimpinya. Kalau mereka memang niat, mereka akan terus kejar.
apabila mereka sudah sampai batasnya, apapun itu mereka mencari cara lain untuk menggapai mimpinya sampai dia ataupun mereka benar-benar berada di posisi itu. Dan juga di sisi lain ada orang tua yang harus dibanggakan. Itulah yang bikin mereka terpacu dan hingga menjadi saat ini. Bisa tepuk tangan. Mungkin ini terakhir perwakilan ataupun semua tidak apa-apa. Mungkin bisa memberikan pesan untuk pemuda atau penonton yang ada di video ini. Terima kasih. Untuk pesan untuk penonton, bahwa jangan pernah minder dengan keadaan, bahwa semua orang punya hak untuk sukses. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi dan lakukanlah usahamu, karena suksesmu tidak luput dari usahamu. Udah, mungkin abang-abang kalian. Oke, itu merupakan pesan dan kesan dan juga pengalaman dari abang-abang yang ada di sini. Kita juga sudah sempat bertanya bagaimana tradisi dan sistem batalion ataupun kegiatan yang ada di sana di Akademi Militer sendiri ataupun Akademi Angkatan Laut. Sudah kita bongkar semua ataupun sudah kita memberikan informasi dari abang-abangnya langsung. Semoga kedepannya untuk penonton bisa menerima dan bisa menyebarkan informasi-informasi yang berguna untuk sekitar. Terakhir, terima kasih untuk abang-abang yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga sudah memberikan pembekalan di SMA Negeri 2 Taruna Bengkara ini. Semoga untuk abang-abang yang di sini dan teman-teman abang juga, semoga kedepannya makin sukses lagi. Dan untuk keluarga, terutama orang tua abang yang jauh, semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga semuanya dilancarkan dan diberikan rezeki oleh Tuhan. Terima kasih. Dan juga untuk pribadi saya sendiri dan kami selaku pihak SMA Negeri 2 Taruna Bengkara mengucapkan mohon maaf, semohon maaf, dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan ataupun perkataan yang kurang, mohon dimaklumi, karena kita juga terus mencari pengalaman dari hal ini. Dan yang terakhir juga, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk kru yang bertugas. Semoga semuanya lancar. Terima kasih. Saya Emmanuel Senangga Putra mengucapkan undur diri dan terima kasih.